Bagi teman-teman yang ingin memulai menjadi konten kreator tapi bingung buat konten apa. Oke, di sini saya akan rekomendasikan untuk ide konten yang bisa kalian coba. Dan untuk konten kali ini sangat rame banget karena selalu diperbincangkan di Indonesia. Lalu konten yang akan saya rekomendasikan yaitu topik konten sepak bola. Dan kenapa harus memilih topik sepak bola? Karena faktanya sepak bola adalah jenis olahraga populer di Indonesia dan sepak bola menjadi olahraga nomor satu di Indonesia serta sepak bola adalah jenis olahraga yang paling banyak digemari di Indonesia. Jadi wajar saja kalau topik konten seperti ini banyak digemari di Indonesia. Untuk panduan channel, kita lihat di channel Cerita Sepak Bola, teman-teman. Nah, di channel ini membahas cerita bola dari mulai sejarah bola dan seputar berita-berita perkembangan bola di Indonesia maupun luar negeri gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat view-nya itu banyak banget. Kita lihat di video terbarunya, teman-teman, ini sudah mencapai 12.000 gitu ya. Nah, ini dengan waktu baru 13 jam gitu ya. Dan di channel ini setiap harinya itu ngupload itu rata-rata 3 sampai 4 video, teman-teman. Saking banyaknya yang bisa dijadikan bahan konten. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah video panjang teman-temannya, bukan video short gitu. Panduan channel selanjutnya yaitu channel Puncak Klasemen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat teman-teman di videonya. Channel ini juga sama gitu ya, channel yang membahas tentang seputar berita-berita sepak bola, perkembangan sepak bola gitu ya. Pokoknya ini channel yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini view-nya itu lumayan, bukan lumayan lagi teman-teman, tapi banyak banget gitu ya, sampai puluhan belasan ribu gitu. Ini baru 17 jam, baru baru 13 jam. Nah, itu udah sudah mencapai 16 sampai 21 ribu gitu ya. Bahkan ini satu hari pun baru 53.000 gitu ya, itu jumlah penontonnya. Ini saking ramenya, saking banyak penggemar tentang konten-konten video bola seperti ini. Dan ini teman-teman lihat, ini adalah video panjang gitu ya, bukan video short. Nah, itu. Nah, ini sebagai channel panduan kita gitu ya. Nah, kalau kalian ingin membuat konten sepak bola seperti ini, kalian bisa kunjungi channel-channel tersebut gitu ya, sebagai referensi atau patokannya gitu ya. Karena di sini kita akan menggunakan teknik ATM. Jadi teknik ATM ini adalah amati, tiru, dan modifikasi. Lalu bagaimana cara untuk membuat konten seperti ini gitu ya. Nah, di sini tenang aja teman-teman, karena di video kali ini saya bakalan lengkap untuk buatkan tutorial, yaitu cara membuat konten sepak bola seperti ini. Tapi di sini sebelum saya lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke tahap ke satu, yaitu membuat skrip dan untuk ide konten gitu ya. Nah, di sini misalkan kita akan membahas tentang timnas melawan Australia gitu ya. Tapi di sini kalau misalkan teman-teman bingung gitu, nah teman-teman bisa menggunakan bantuan ChatGPT untuk mencari ide-ide kontennya gitu ya. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini, buatkan 5 jenis judul sepak bola atau bola terupdate sekarang dan paling banyak dicari penonton. Nah, lalu si ChatGPT bakalan membuatkan rekomendasi eh, sepak bola, tentang sepak bola yang sedang hangat gitu ya. Nah, ini bisa jadikan judul gitu ya. Saya juga kurang lebih membuatnya seperti ini, cuman saya sudah mempersiapkan, tapi tidak jauh beda seperti ini. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat judul yang pertama misalkan ya. Nah, di sini gampang aja teman-teman. Untuk membuat skripnya, kita tinggal minta lagi
Oke, nah di sini teman-teman, ini adalah merupakan perintah, jadi untuk membuat skrip gitu ya teman-teman. Nah di sini kurang lebih seperti ini, teman-teman buatkan skrip narasi untuk judul nomor satu dengan durasi 20 menit. Jadi di sini teman-teman teknisnya, kalau misalkan teman-teman ingin membuat video yang berdurasi 10 menit, nah di sini teman-teman mintanya yang 20 menit gitu ya teman-teman. Karena nanti kalau misalkan kita minta yang 10 menit, dia bakalan ngasih yang 5 menit gitu. Kadang seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin meminta yang 20 menit, lalu kita minta yang 30 menit teman-teman. Jadi ditambahin gitu ya. Nah, itu seperti itu. Dan di sini kita meminta untuk memberikan hook pada setiap paragraf dan jelaskan narasi dengan yang asik dan santai gitu ya. Teman-teman di sini bisa ikutin perintah seperti ini gitu ya teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita klik yang tanda panah ke atas ini dan kita tunggu, dia akan proses langsung membuatkan narasinya gitu ya. Nah ini teman-teman, untuk pembuatan skripnya udah beres gitu ya. Nah di sini lumayan banyak banget teman-teman. Oke, nah di sini sekarang kita kembali aja dulu dan sekarang kita pergi ke tahap selanjutnya. Di sini kita akan menggunakan bahan video dan foto gitu ya. Nah di sini kita akan mencari bahan video terlebih dahulu. Oke, nah di sini untuk mencari footage videonya teman-teman, di sini teman-teman bisa mencari di media sosial gitu ya, kayak seperti YouTube, TikTok dan Facebook. Nah, di sini untuk cara mencarinya seperti ini teman-teman. Di sini karena saya akan membahas tentang timnas Indonesia misalkan ya. Nah, di sini saya mengetikkannya seperti ini teman-teman, dan teman-teman sesuaikan dengan judul atau topik yang ingin teman-teman buatkan konten gitu ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa download gitu ya. Bisa download. Nah, ini apakah ini nanti bakalan kena copyright? Nah, di sini kita akan ada tekniknya agar tidak kena copyright, itu di editing. Makanya di sini teman-teman simak videonya sampai selesai gitu ya, biar teman-teman tahu dan paham gimana cara mengedit agar tidak kena copyright gitu. Sekarang kita akan menggunakan foto gitu ya. Nah, di sini kita akan mencari bahan foto, teman-teman. Jadi, di sini untuk mencari bahan foto, teman-teman bisa menggunakan image assessment. Oke, nah di sini teman-teman bisa ketikan seperti ini sesuai topik yang ingin teman-teman cari gitu ya. Nah, di sini saya mencarinya topik tentang timnas Indonesia U17 versus Australia gitu. Dan di sini teman-teman eh, teman-teman bisa langsung download aja gitu ya. Misalkan kita ingin mendownload ini, ya kita tinggal tinggal download aja seperti ini teman-teman. Nah, ini otomatis nanti sudah tersimpan ke galeri gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke tahap editing. Nah, setelah kita mengumpulkan gambar dan skrip narasi yang udah kita buat, sekarang kita lanjut ke tahap editing. Dan di sini untuk tahap editingnya, teman-teman, kita akan menggunakan Capcut, tetapi di sini kita menggunakan yang versi gratisan aja. Nah, jadi di sini setelah teman-teman membuka aplikasi CapCut, untuk tahap editing ini silakan teman-teman bisa masukkan footage video dan gambar gitu ya ke dalam aplikasi CapCut ini untuk tahap pengeditannya. Nah, di sini teman-teman untuk menghindari dari terkenanya copyright, di sini triknya kayak gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mengedit video, maka teman-teman selang-seling dengan gambar gitu ya. Misalkan di sini video sampai 5 detik misalkan. Nah, kita selingin lagi yaitu dengan gambar. Nah, setelah itu video lagi selama 5 detik. Nah, di sini teman-teman selingin lagi gambar gitu ya. Ya gitu teman-teman. Jadi tekniknya diselang-seling gitu ya antara video dan gambar gitu. Nah, di sini jangan lupa teman-teman bisukan juga untuk suaranya. Terus di sini cara untuk menambah audio. Nah, di sini kita akan menambahkan rekaman gitu ya, dan dari skrip yang sudah kita siapkan tadi gitu. Nah, di sini caranya teman-teman silakan pergi lagi ke ChatGPT atau ke skrip yang tadi.
Nah, ini untuk skrip yang sudah kita buat tadi, kita akan buatkan menjadi audio gitu ya dengan membuat rekaman sendiri. Nah, di sini caranya teman-teman ini bisa screenshot gitu ya. Bisa screenshot. Sekarang kita pergi lagi ke CapCut. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan overlay. Lalu kita tambahkan overlay dan pilih hasil screenshot yang barusan teman-teman. Ini adalah script yang akan kita buatkan gitu ya. Nah, di sini bisa kita perbesar. Nah, ini bisa mempermudah untuk kita membuat rekamannya gitu ya. Jadi kita bisa membuat rekaman sambil bisa membaca ke skrip yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, sekarang di sini teman-teman kita panjangkan sampai ke akhir gitu ya. Sampai ke akhir. Karena di sini saya hanya menyontohkan saja gitu ya. Di sini saya membuat videonya sampai 30 detik aja teman-teman gitu ya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan audio gitu ya, teman-teman. Nah, di sini caranya teman-teman tinggal tambah audio, lalu teman-teman scroll ke kiri gitu ya. Nah, di sini teman-teman pilih rekam. Nah, di sini teman-teman bisa langsung rekam suara teman-teman yaitu dengan membaca skrip yang sudah kita siapkan gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat rekamannya gitu ya. Nah, di sini teman-teman usahakan membuat dengan rekaman suara teman-teman sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah membuat rekaman, untuk bagian ini kita akan hapus gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman jangan lupa suaranya dibisukan gitu ya, suara aslinya. Nah, sekarang kita akan menambahkan background gitu ya, background. Nah, di sini caranya teman-teman pilih audio, lalu teman-teman pilih suara. Oke, nah di sini teman-teman pilih yang berkas, lalu pilih dari perangkat. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya gitu ya. Nah, untuk nama backgroundnya di sini spot. Nah, yang ini teman-teman. Oke, nah ini bisa teman-teman cari gitu ya, no copyright di YouTube, teman-teman bisa download. Nah, untuk background ini kita akan kecilkan volumenya gitu ya. Biasanya itu standar di angka 20 sampai 30 gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat dia di angka 20 aja ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa berikan teks atau eh, elemen-elemen lain gitu ya yang kiranya teman-teman butuhkan gitu. Dan di sini teman-teman bisa buat sekreatif mungkin gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita tinggal mengekspornya aja ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal klik yang ekspor dan kalau teman-teman lihat ini hasilnya. Gak disangka, tim underdog berhasil bikin kejutan besar. Kita mulai dengan pertandingan paling mengejutkan dari pekan ini. Siapa sangka tim underdog ini berhasil membecundangi tim raksasa yang gak terkalahkan musim ini. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan kalian ingin membuat konten seperti ini, yaitu konten sepak bola, usahakan teman-teman harus suka dulu dengan permainan sepak bola gitu ya. Nah, artian bukan harus main sepak bola, tapi suka menonton gitu dan mencari informasi-informasi seputar bola dan sebagainya gitu ya teman-teman. Karena itu biar mempermudah teman-teman untuk membuat kontennya gitu ya. Nah, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM ke Instagram saya. Link saya sertakan di deskripsi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.